Oke, selamat pagi ya semua sahabat dimanapun berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Jadi kali ini saya akan buat video bagaimana pengalaman saya selama saya terjun ataupun mengenal yang namanya judi online. Jadi sahabat, di sini saya mungkin akan berbagi pengalaman yang saya alami selama saya pernah berada di dunia judi, ya, judi online. Karena yang namanya judi offline saya tidak pernah tahu. Nah, itu pun awalnya saya bisa mengenal judi online ini ya dari teman-teman juga, ya kan, dari pergaulan juga. Jadi di sini saya mau menceritakan kisah hidup saya. Semoga itu bisa menjadi pelajaran ataupun mengambil hikmah teman-teman ataupun sahabat-sahabat siapapun yang sudah mengenal judi online, ya semoga bisa memberikan referensi ataupun sebagai masukan dari saya untuk bisa lepas dari jeratan judi online. Jadi awal saya mengenal judi online itu di tahun 2019 ya. Tahun 2019 saya seorang pekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Mungkin di daerah saya ini jaringan ya mendukung lah, bisa mengakses internet, dan juga banyak teman-teman juga tahu lah yang namanya judi online. Jadi 2019 itu saya ada teman ya, awalnya judi online ini saya tahu itu adalah togel ya. Togel sempat ada, nggak lama saya bermain togel itu. Kalau saya hitung-hitung dengan hitungan saya, kalau bermain togel itu sebenarnya dengan trik-trik yang saya buat itu masih menguntungkan menurut saya, karena saya sifatnya itu tidak main tebak-tebakan, tapi sistem investasi, artinya sistem tunggu nomor. Nah, karena hasilnya itu tidak memuaskan dan iseng-iseng ada kawan yang kenal yang namanya slot, jadi saya pun coba-coba. Kalau nggak salah awalnya itu saya coba-coba itu deposit, kalau nggak salah 50.000 ya, 50.000. Jadi awal saya main itu daftar buat akun yang ada situs judi online yang ada slot. Nah, saya daftar, saya deposit 50.000. Nah, situ saya belum paham, belum mengerti. Yang penting asal main saja, tidak tahu mengatur bet ataupun apa segala macam. Nah, saya main bet itu ya sembarangan aja ya. Awalnya itu saya buat bet bermain di slot, kalau nggak salah itu Olympus ya, apa namanya ya, slot Olympus. Jadi saya coba-coba di bet 200 perak. Nah, tiba-tiba dapat skater ya kan, udah naik menjadi 70.000 ataupun kalau nggak salah 70.000 atau 80.000 lah dari 50.000. Nah, oh cepat juga, saya pikir seperti itu. Jadi saya naikkan lagi betnya. Nah, sampailah waktu itu kemenangan itu sampai dengan 500.000. Jadi 500.000 ini saya pikir sudah cukup tinggi kemenangannya dari 50.000 ya, persentasenya udah cukup tinggi. Jadi saya tarik uangnya 500.000 masuk ke rekening saya. Cuman itu ya namanya judi, kita itu dibuat tidak tenang ya, walaupun kita menang itu kita dibuat tidak tenang. Jadi ada mungkin selang beberapa jam saya berpikir kalau saya deposit 50.000 bisa menang 500.000, berarti ya
bisa jadi kalau yang 500.000 ini saya deposit kembali bisa menjadi 5 juta kan, seperti itu. Nah, namun kenyataannya yang 500.000 tadi saya main-main, mungkin ada waktunya sekitar 2 jam, habis seperti itu. Jadi uang saya pun sudah 50.000 di situ habis. Jadi saya makin penasaran. Makin penasaran. Di malam harinya saya coba deposit dari uang rekening saya itu yang pakai promo. Kalau kita deposit menjadi modal kita itu dikali 150%. Kalau tidak salah saya deposit 300.000 dikali dengan 150% itu udah berapa? 300 tambah 300 600 sekitar inilah 700-an lebih, seperti itu kan modalnya dari 300. Jadi itu ada slot seperti itu situsnya yang ada promonya, saya coba di situ. Jadi saya main malam, kalau nggak salah saya mulai mainnya itu dari jam 11 malam. Itu saya bermain sampai dengan jam 3 pagi ya. Dan di situ memang pas posisi putarannya bagus. Kalau tidak salah slotnya di Wild West Gold saya main. Jadi dari yang saya merasa modal saya 300.000 waktu itu sampai dengan 7 juta ya, 7 juta. Jadi sampai dengan 7 juta ini sudah sangat besar kemenangan saya. Nah, pikir saya seperti itu. Jadi saya coba tarik 7 juta. Ternyata belum bisa karena ada target yang harus dicapai, sehingga kita harus disuruh bermain lagi. Nah, bermain sampai dengan mencapai target, sisa saldo itu tinggal, kalau tidak salah itu 3.500.000. Nah, di jam 4 pagi saya tarik 3.500.000 itu masuk ke rekening saya. Saya merasa untungnya sangat besar. Nah, di situ saya mulai tagihan jadi bermain slot, sehingga besok paginya uang yang sudah saya tarik saya depositkan 1 juta dengan prinsipnya seperti itu tadi. Kalau bisa deposit sekian berarti kemenangannya bisa sekian, bisa lebih besar kan, seperti itu teman-teman. Jadi ini pengalaman saya deposit lagi 1 juta, kemudian di situs yang sama uang saya deposit itu saya mainkan itu habis ludes 1 juta. Di situ saya merasa panas ya, emosi melihat putarannya begitu jelek. Jadi yang 2,5 juta tadi yang ada di rekening saya itu saya sudah seperti gelap mata lah, udahlah ini mainkan aja lah, seperti itu. Sehingga saya depositkanlah itu 2.500.000 itu semuanya. Jadi di situ saya mainnya emosi ya, dari dalam hati itu udah emosi. Ini udah nggak betul lagi, gas aja. Jadi saya di situ bermainnya memang bermain yang barbar. Jadi sehingga habislah yang semua kemenangan tadi. Berarti semua itu habis, berarti udah 300.000 tadi itu udah kalah lagi. Jadi udah total kekalahan itu 350.000. Jadi di situ saya sangat merasa ini ya, emosi, dalam hati sudah tidak tenang karena uang sudah habis 350.000 itu dari tabungan sendiri. Sehingga saya ambil lagi dari tabungan saya itu, waktu itu saya ambil deposit lagi itu 2 juta. Itu saya bermain lagi di waktu saya kerja. Saya kerja di lapangan itu tidak terlalu tidak terlalu dikekang, karena di lapangan itu bebas, area terbuka, jadi kerjanya pun termasuk santai aja. Jadi saya bermain kalah, habis semua yang 2 juta. Jadi di situ saya sangat sudah emosi, stres, 2 juta hilang dari tabungan sendiri. Nah, disitulah awal permulaannya saya itu jatuh. Jadi 2 juta sudah habis. Dalam hati timbullah pikiran kita bagaimana caranya supaya mengembalikan modal ini. 2 juta habis, tambah 350 berarti 2.350.000. Itu yang selama ini kita tabung-tabung, kita simpan-simpan, akhirnya terpakai. Kembali terus dihantui kita untuk bagaimana
bagaimana cara membalikan modal. Di situ saya sudah nggak bisa hitung lagi. Sampai saya punya tabungan itu disimpan sama istri, ATM yang disimpan, cuman mobile bankingnya saya yang pegang. Di situ 9 juta tabungan itu habis ludes saya buat. Saya stres, frustasi, istri tidak tahu, istri tahunya saya itu orang baik-baik, tidak mengenal judi, padahal di belakang itu saya sudah terjerumus dalam dunia judian online. Jadi itu saya buat bagaimana supaya istri saya tidak tahu, ya teman-teman tahu sendirilah, yang tahu judi online pasti tahu. Jadi di sekeliling saya itu saya coba, ketika istri saya minta uang untuk belanja, untuk keperluan sehari-hari, saya itu coba pinjam dari kawan. Saya pinjam dari kawan 2 juta, 1 juta, sehingga waktu itu ada juga saya pinjam sama yang namanya rentenir, ya, yang berbunga 20%. Sampai-sampai saya total itu utang di sekeliling saya itu, bagaimana supaya menutupin belanja sehari-hari, istri minta uang jangan ketahuan, itu mencapai, kalau tidak salah itu ya 10 juta, ya 10 juta itu ada saya pinjam dari sekeliling saya. Jadi teman-teman, itu awalnya saya hancur di dunia perjudian online yang namanya slot, ya. Jadi suatu ketika ada keperluan di kampung saya, jadi harus ada bantuan dana yang harus saya kirim ke kampung, ke keluarga. Nah, disitulah saya sudah tidak bisa membendung lagi, karena di sekeliling saya juga sudah banyak utang. Akhirnya ketahuanlah bahwasanya uang itu sudah tidak ada di dalam rekening. Dan saya waktu itu mencoba jujur sama istri, ceritakan semuanya. Nah, di situ memang istri sangat marah, sangat stres, bahkan sampai minta pulang ke rumah orang tuanya. Cuman karena anak sudah ada, mungkin istri saya berpikir panjang dan meminta saya supaya bertobat. Bertobat artinya lepaskanlah dari semuanya itu. Dan saya terbuka bahwasanya dia ada bertanya, selama ini uang yang saya minta itu uang dari mana? Jadi saya mencoba jujur, saya punya utang di sini sekian, di sini sekian, di sini sekian, di sini sekian. Jadi istri saya memang mendengar waktu itu dia sangat stres, dia frustasi lah, artinya kenapa bisa suami saya seperti ini, padahal dia sebelumnya tidak ada pernah kenal yang namanya judi. Jadi di situ istri saya mungkin karena itu pertama kali saya berbuat kesalahan, sehingga istri saya mencoba membuka pintu maaf kepada saya. Jadi teman-teman sahabat dimanapun, ini bukanlah yang pertama kali saya melakukan. Jadi setelah itu saya ada, ibaratnya saya jedalah on, kan, bisa berhenti sejenak lah untuk memainkan judi online. Jadi karena memang saya pun sudah minta maaf, dimaafkan oleh istri dan juga keluarga pun tahu. Jadi di situ saya mencoba untuk membenahi diri saya, mengikhlaskan yang ada, sehingga istri saya pun sudah memaafkan saya dan bisa berjalan seperti biasa dan bisa fokus bekerja kembali. Jadi di situ itulah ngerinya judi online ini, ya. Jadi tetap kembali ke lingkungan kita. Ketika itu kembali saya masuk lagi, ya. Saya di situ tetap yang namanya pikiran itu ke masa lalu tetap ada, bagaimana caranya supaya itu bisa kembali. Cuman ya tidak seperti yang dulunya mungkin lebih ekstrim bermainnya, tapi ini saya coba lagi lah, ya, coba lagi, ya, mungkin itu
ya kita tidak mengontrol diri, sehingga kembali namanya handphone ini kita tidak bisa lepas dari pegangan sekarang ini, tetap ya iseng-iseng kembali lagi, sehingga teman-teman kejadian yang sama terulang kembali. Ya, kejadian yang sama terulang kembali. Saya masih bermain judi. Nah, ketahuan dengan istri pun sudah tidak sanggup lagi untuk mendampingi saya. Ya, saya memang ingin bercerita kepada teman-teman ini pengalaman saya, supaya jangan sampai terjadi kepada kawan-kawan yang belum sempat terjerumus ataupun yang sudah. Jadi ini mungkin bahan pertimbangan juga kepada teman-teman. Jadi saya lanjutkan cerita saya. Itu kembali lagi terjadi, saya pakai lagi uang yang sudah kami simpan. Ya, ini beda lagi, bukan judi slot online, tapi yang namanya judi itu banyak jenisnya. Ini saya pegang yang kedua kalinya, ini adalah judi roulette ya teman-teman, namanya roulette. Sama juga semuanya judi, semua seperti itu. Pasti di awal-awal yang manis itu yang namanya judi di awal-awal pasti manis. Jadi di awal-awal saya main roulette ini ya iseng-iseng juga ya, 50.000, 100.000, tiba-tiba bisa menang sampai dengan 700, sampai dengan 1 juta. Nah, itu awal-awalnya saja teman-teman. Nah, setelah itu kita bakal diambil lagi kemenangan kita sama bandarnya. Jadi kembali lagi lah saya terjatuh di kedua kalinya, dan istri juga tahu karena sempat memeriksa rekening saya, tidak ada lagi namanya uang di dalam, sudah saya habiskan semua berjudi. Istri saya sempat minta cerai sama saya. Bahkan teman-teman ya, karena kami ini di perantauan, anak istri saya bawa ke tempat kerja, tinggal di tempat kerja, sempat sudah sampai mengemaskan barang-barang anak dan istri saya itu sudah dibuat di koper semua. Mereka sudah minta pulang ya, besok pagi kami akan pulang, kamu tinggal sendirian di sini, berbuatlah sesuka hatimu, nggak usah pikirkan kami, saya bisa cari makan untuk anak-anak ini. Itu yang disampaikan istri saya. Di situ saya sangat terpukul teman-teman. Terkadang ketika saya mengalami kekalahan, itu pun saya bersedih juga kawan-kawannya. Saya kadang-kadang ketika melihat anak istri saya tidur, saya habis kalah, seandainya lah saya ajak anak istri saya pergi jalan-jalan, mungkin semua sudah terbelik, mereka sudah senang. Tapi itu timbul setelah kita sudah kalah teman-teman. Ketika kita masih ada uang itu, ketika kita sedang bermain itu, semua itu tidak terpikirkan kita semakin membabi buta teman-teman. Jadi itu yang kedua kalinya istri saya minta pulang, dan saya di situ sampai mengemis-ngemis bersujud minta maaf sama istri saya untuk tidak mengulangi yang ketiga kalinya. Di situ istri saya sangat berat teman-teman untuk menerima itu, karena mungkin mempertimbangkan anak-anak saja mungkin istri saya bisa bertahan. Jadi di situ istri saya membukakan pintu maaf yang kedua kali untuk saya kawan-kawan. Ya, dan tidak ada yang namanya ketiga kali. Kalau sampai terjadi yang ketiga kalinya lagi, itu sudah resikonya sudah bercerai. Jadi ini mungkin pengalaman yang terburuk dalam hidup saya teman-teman. Ya, dari kecil, dari sekolah saya tidak pernah yang namanya kenal judi, bahkan yang lain-lain itu saya tidak pernah pegang, nggak pernah sentuh. Malah saya pun bertanya-tanya kepada diri saya, kenapa saya bisa jatuh seperti ini? Kenapa saya yang dulunya tidak kenal bisa menjadi kenal? Terkadang sambil meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi sampai detik ini bayangan itu selalu ada teman-teman. Ya, bagaimana caranya supaya mengembalikan kekalahan kita itu tetap ada. Jadi kuncinya teman-teman ya, untuk yang namanya judi online ini,
saya pikir sih yang pertama itu keikhlasan, ya. Kita harus bisa mengikhlaskan kekalahan kita. Kalau saya total teman-teman, ya mungkin saya tidak bisa ceritakan di sini semuanya, ya. Mungkin kekalahan saya itu sudah mencapai dengan ya 50 juta lah, mungkin sama teman-teman ataupun kawan-kawan yang lain yang saya lihat di medsos itu tidak seberapa dibandingkan kekalahan mereka yang lebih besar, sampai ratusan juta, sampai jual rumah, sampai jual mobil, jual motor, nggak ada sertifikat, ya. Saya mungkin belum sampai seperti itu, tapi walaupun seperti itu, tapi untuk diri saya itu sudah sangat berat, ya. Jadi saya berbagi cerita ini supaya teman-teman juga bisa ke depannya lebih hati-hati, waspada menggunakan dunia internet, ya, karena banyak sekali godaan-godaan untuk saat ini untuk menjerumuskan kita, ya. Banyak sekali iming-iming untuk saat ini untuk menjatuhkan kita, yang kita sebelumnya itu ekonomi kita baik-baik saja, ya, keluarga kita baik-baik saja. Ketika kita sudah jatuh di dunia itu, kita pasti akan hancur berantakan, kawan-kawan, ya. Jadi pesan saya, ya, judi online ini adalah buatan manusia, ya, buatan manusia. Kemudian prinsipnya adalah untuk menguntungkan mereka, ya, tidak mungkin untuk menguntungkan orang lain, ya. Jadi apalagi yang namanya slot, ya, saya sudah pelajari, saya sudah cukup puas, teman-teman, ya. Mungkin situs yang saya pakai bukan cuman 100 situs lagi, tapi sudah lebih dari situ, mungkin ada 200 situs pun sudah pernah saya coba, ya, sudah pernah saya mainkan. Semuanya sama saja, teman-teman, ya. Di awal saja yang manis, ya. Saya mungkin kalau cerita kemenangan, saya pernah 3 hari, selama 3 hari itu berturut-turut menang, sampai dengan yang hari pertama itu saya menang 9 juta dengan modal 500.000. Hari kedua besoknya, teman-teman, ya, saya top up lagi 1 juta, itu saya kena max win, ya. Max win kemenangan terbesar itu di bet 2000 itu 10 juta, ya. Itu 10 juta saya menang. Besoknya lagi, teman-teman, ya, saya top up itu 500.000, saya bisa max win lagi di bet 800 perak itu 4 juta, ya. Tapi yang namanya hasil uang yang tidak benar, ya, yang tidak halal, itu pasti tidak tahu jalannya kemana-mana, ya. Kalau menurut saya, sebesar apapun kita menang, yang namanya di dalam dunia perjudian, itu uangnya pasti tidak kemana-mana, itu pasti akan berputar-putar di situ saja. Karena itu yang saya alami, teman-teman, ya. Jadi tolong ini kutip sebagai pelajaran untuk teman-teman ke depannya yang sudah kenal judi ataupun yang belum. Siapapun yang menonton video saya ini, semoga ini jangan terjadi kepada teman-teman, ya. Yang sudah terjadi, tolong diikhlaskan. Saya juga sudah berjalan untuk sampai ini untuk mencoba mengikhlaskan semuanya, bisa kembali fokus bekerja. Karena teman-teman, kalau kita masih berjudi ataupun kita masih di dunia perjudian online ini, yang pertama kita bekerja pun sudah tidak fokus, ya. Sudah tidak fokus, keluarga terabaikan, kasih sayang berkurang, ya. Otomatis kalau kita lanjutkan, pasti yang pertama korban adalah keluarga, ya. Hidup ini kita mencari ataupun berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan ini semuanya untuk keluarga. Tapi kalau kita masih yang namanya kenal judi ataupun masih di dalam perjudian online, keluarga pasti berantakan, ya. Saya sudah lihat banyak histori teman-teman, histori di media sosial itu seperti itu, teman-teman, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan, ya. Judi online itu semuanya buatan manusia yang prinsipnya untuk menguntungkan mereka, tidak mungkin untuk menguntungkan orang lain, ya. Ya, apapun bentuknya judi itu pasti seperti ini, mau dia togel, mau dia roulette, mau dia roulette, semuanya sama, ya. Awalnya saja yang manis,
berakhir dengan kesengsaraan yang membuat kita tidak karu-karuan, luntang lantung, ya, pikiran tidak jernih, emosi. Yang menjadi korban adalah keluarga kita. Jadi itu saja. Jangan lupa bagikan video saya ini teman-teman supaya bisa jadi pelajaran untuk yang lain, ya. Semoga kita kedepannya sukses, sehat, ya, kerja dengan halal, jauh dari kecolongan-kecolongan